Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia, kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan kita kepada semua, sehingga masih bisa dipertemukan di channel ini. Sholawat juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan akhirnya sampai ke kita umatnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam kehidupan menemukan sesuatu hal yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukannya, tapi lihat dan lakukanlah apa yang telah dilakukannya. Barangkali di kemudian hari ada manfaatnya untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat kisah untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kita dan generasi mendatang. Mungkin bisa menjadi referensi untuk mempelajari sejarah para nabi-nabi kepada anak cucu kita agar tidak menghabiskan waktu bermain gadget atau game. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat kisah yaitu Nabi Lut dan kaum Sodom. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut sampai tuntas. Let's go. Inilah kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Secara silsilah, Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Tareh, adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim, ayah dari Nabi Lut, kembar yang satu bernama Nahor. Maka secara garis keturunan adalah Lut bin Haran bin Asarah bin Nahor bin Surut bin Ra'u bin Palik bin Abir bin Salih bin Arpahsad bin Sam bin Nuh. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah yang bernama Sadum atau Sodom, yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah dan memiliki dua putri yang bernama Raitsah dan Sahratah. Saudaraku sekalian dimanapun berada, perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah, bahkan akhlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks dengan lawan jenis, laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual, begitupun juga dengan perempuan yang dikenal dengan lesbian. Dan disinilah dimulai dakwah Nabi Lut yang melegenda itu. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari bujukan iblis dan setan. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai
kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan diberi balasan dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yang yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua jenis, yaitu laki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka dilakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada musafir yang datang ke Sadum. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, namun kaum Sodom tidak semudah itu dibalikkan pemikirannya. Mereka tetap melakukan semau kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan benar dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus melakukan perbuatan keji. Doa Nabi Lut akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika ada beberapa pemuda tanpa mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Sedang kalau hal demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut hanya pasrah dengan keikhlasan hati untuk menerima dan terus berpesan pada anak istrinya agar kedatangan tamu-tamu tampan di rumahnya tidak bocor ke kaum Sodom lain. Tetapi kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan dan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot itu. Ternyata yang membocorkan informasi keberadaan tamu-tamu tampan itu adalah istri dari Nabi Lut sendiri. Ya, istri Nabi Lut ternyata sepaham dengan kebanyakan wanita-wanita Sodom dan juga para lelakinya untuk memberikan apa saja informasi mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka. Itulah salah satu sebab mengapa dakwah Nabi Lut selalu gagal, karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum berdakwah. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sebagai imbalannya istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom atas informasi berharganya. Dia diberi seperti emas, perak, bentuk kekayaan lainnya. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan di rumah Lut, datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut masih sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda asap dan siksaan Allah.
Namun semua itu gagal karena tidak ada yang mendengar Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut berkata kepada para tamunya yang sebenarnya adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani oleh mereka yang dapat aku mintai pertolongan. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri." Kemudian melihat kelakuan Nabi Lut, pemuda-pemuda tampan itu berbicara pada Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Nabi Lut pun tak menyangka Allah secepat itu memberikan jawaban atas doanya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kemudian para malaikat berkata bahwa inilah asap Allah kepada Nabi Lut. Para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseksual itu masuk. Namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menjejakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dengan lain, berteriak-teriak, seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi asap Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Saudaraku sekalian dimanapun berada, Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya sendiri. Dari seorang istri dan dua putrinya berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan. Nabi Lut berjalan perlahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak berhenti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom, saat fajar bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing seperti lautan, angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru, hujan lebat disertai petir, batu berterbangan dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian. Ada yang tertimbun oleh runtuhan, dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian dimanapun berada, itulah sekelumit sejarah atau kisah dari Nabi Lut dan kaum Sodom yang dapat menjadi salah satu referensi untuk memberikan pemahaman atau sejarah atau kisah kepada anak-anak cucu kita agar tidak buta sejarah dan mau tahu lebih banyak tentang kisah para nabi dalam menerima wahyu dan dalam menyebarkan perintah-perintah Allah kepada para nabi dan rasul tersebut. Bila dalam materi ini ada kekurangan atau kurang pas, itu bukan unsur kesengajaan, melainkan hanya kealpaan belaka. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas, semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.